semuanya, perkenalkan nama saya Isyapura dari Offering G13. Pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan ini, saya akan memberikan penjelasan terkait jejak yang berpindah, pergeseran ruang hidup gajah Sumatera, dan dampaknya bagi masyarakat lokal. Kalian tahu nggak sih tentang habitat gajah Sumatera? Bagi hewan yang dilindungi seperti gajah Sumatera, rasanya kita sudah nggak asing lagi nih sama beberapa diksi seperti deforestasi, invasi, konversi hutan, perburuan liar, penyakit, dan bahkan pencemaran lingkungan. Mengapa? Ya, karena belakangan ini, tepatnya pada Hari Gajah Sedunia tanggal 12 Agustus 2025 yang lalu, gajah Sumatera mengalami lara yang mendera. Dikutip dari National Geographic Indonesia dalam majalahnya, edisi Mei 2023 tentang lara mendera gajah Sumatera, disebutkan bahwa setiap malam gajah Sumatera datang ke kebun masyarakat di sana untuk makan hasil kebun mereka seperti pisang, sawit, dan hasil kebun yang lainnya. Hingga membuat seorang petani di Dusun Selepuh, Desa Muara Sekalo, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, mengalami kerugian hasil panen. Hingga pondok yang ada di kebun tersebut roboh akibat invasi gajah Sumatera. Sungguh mengkhawatirkan sekali, bukan, kondisi di sana? Seharusnya kita bisa hidup berdampingan dengan alam secara seimbang. Namun sekarang kita malah terancam. Oleh karena itu, pada episode kali ini kita akan banyak membahas terkait apa aja sih yang menjadi faktor penyebab pergeseran ruang hidup atau habitat dari gajah Sumatera, dampak adanya perubahan ruang hidup tersebut, serta apa yang bisa kita lakukan untuk memitigasi hal tersebut. Dikutip dari buku Strategi dan Rencana Aksi Konservasi Gajah Sumatera dan Gajah Kalimantan tahun 2007 sampai dengan 2017 yang dinaungi oleh Departemen Kehutanan RI tahun 2007, menjelaskan bahwa populasi gajah Sumatera tersebar di 7 provinsi, yaitu Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Lampung, di mana populasi gajah Sumatera diperkirakan telah mengalami penurunan sekitar 35% dari tahun 1992, dan nilai tersebut adalah penurunan yang sangat signifikan dalam waktu yang relatif pendek. Dan berdasarkan analisis sistem informasi geografi, persebaran kantong-kantong populasi gajah Sumatera terpecah-pecah akibat fragmentasi habitat. Wah, ternyata sudah lama ya gajah Sumatera mengalami perubahan habitat. Sungguh miris hal ini. Kutip dari National Geographic Indonesia 2025. Kantong populasi gajah Sumatera mengalami kepunahan lokal yang terjadi pada 20 kantong habitat. Saat ini, Pulau Sumatera hanya memiliki 22 kantong populasi gajah yang tersisa, dan sebagian besar dalam keadaan yang mengkhawatirkan. Lalu, apa aja sih yang menjadi faktor penurunan kantong populasi gajah Sumatera? Ya, kalau bukan manusia, siapa lagi? Adanya deforestasi hutan yang dilakukan oleh oknum tidak bertanggung jawab menjadikan rumah atau habitat dari gajah Sumatera hilang. Berkurangnya habitat gajah Sumatera menjadi bumerang bagi manusia.
karena akan terjadi peningkatan intensitas konflik di mana gajah akan menginvasi daerah manusia yang tentu saja akan mengancam keselamatan maupun material yang lain, entah itu pemukiman, pertanian, maupun area perkebunan manusia. Namun, bukan menginvasi sebenarnya, tetapi gajah Sumatera lah yang berjajah. Gimana nih tanggapan kalian? Penyebab langsung dari kematian gajah Sumatera yaitu perburuan, pagar listrik, dan jerat. Dikutip dari National Geographic Indonesia 2025 berdasarkan studi yang bertajuk Can Humans and Elephant Coexist? A Review of the Conflict on Sumatra Island, Indonesia, yang terbit pada 2022 di jurnal Diversity menjelaskan bahwa hilangnya habitat telah memaksa gajah Sumatera untuk lebih dekat dengan manusia. Hal ini tentu saja memberikan dampak berupa persaingan ruang dan sumber daya yang pada akhirnya menimbulkan konflik antara manusia dengan gajah. Berdasarkan Simpul Wanda Kuswanda, peneliti di Pusat Riset Ekologi dan Etnobiologi BRIN dan timnya yang dikutip dari National Geographic Indonesia 2025 juga menjelaskan bahwa deforestasi juga sangat berdampak pada kehidupan gajah Sumatera, di mana hal ini menyebabkan kehilangan 80-90% habitat dari gajah Sumatera. Dalam 20 tahun terakhir, konflik antara gajah dan manusia mengakibatkan penurunan populasi gajah sebesar 50%. Pada rentang tahun 2012 sampai dengan 2017 di Aceh, konflik manusia dan gajah menewaskan 8 orang dan melukai 11 orang lainnya. Dan tidak hanya berdampak pada manusia, namun juga membunuh 45 ekor gajah. Nah, beda lagi nih di Jambi Sobat Ekoskop. Di Jambi hampir setiap hari terjadi. Miris sekali bukan? Kasian nih anak cucu kita yang nanti nggak bisa lihat gajah Sumatera loh. Ini nih yang terbaru berdasarkan dokumen strategi dan rencana aksi konservasi gajah Sumatera dan gajah Kalimantan tahun 2019 sampai dengan 2029 oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memberikan estimasi total populasi gajah Sumatera yang tersisa yaitu 924 sampai dengan 1359 ekor saja. Angka pada tahun 2019 ini turun menjadi 52 sampai 62% dari angka tahun 2007 yang mencapai 2.400 sampai dengan 2.800 ekor. Dalam hal ini, peran manusia sangat mempengaruhi habitat gajah Sumatera. Tindakan deforestasi menjadi penyebab utama dari konflik antara manusia dan gajah Sumatera, di mana hal tersebut tidak hanya mengancam manusia, namun juga gajah Sumatera itu sendiri. Oleh karena itu, Wakil Ketua Forum Konservasi Gajah Indonesia menegaskan bahwa gajah Sumatera perlu dilindungi karena merupakan penjaga dan pelestari dari hutan, di mana gajah menjadi spesies mamalia terbesar di Indonesia yang dapat menjadi pemencar biji, sehingga dalam hal ini ekosistem hutan dan kelestariannya akan tetap terjaga.
Begitu banyak pelajaran yang kami ambil dari perjalanan, bahwa sebetulnya semesta akan mampu untuk bisa memulihkan dirinya. Namun, kehadiran manusia adalah faktor yang sangat penting untuk memastikan bahwa semesta punya cukup waktu, punya cukup ruang untuk bisa mengembalikan dirinya.